Beralih ke Egghead. Kapal-kapal dari pemerintahan dunia terus bertarung melawan pasifista dengan saling tembak satu sama lain. Luffy sendiri kembali melanjutkan pertarungannya melawan dua monster yakni Kizaru dan juga Saran. Luffy bilang, aku tak akan membiarkan kalian berdua lari. Serangan datang dari Saran dan juga Kizaru yang dimana Kizaru menembakkan cahaya laser yang keluar dari matanya. Sementara Saran menggunakan kaki tajamnya untuk menyerang Luffy. Serangan tersebut mampu diantisipasi oleh Luffy dan kemudian Luffy beraksi kembali dengan menggunakan teknik baru yang dia beri nama Gumu-Gumu nomor daun Simbas. Luffy memutar-mutar tubuh dari mereka berdua yang tipis. Luffy mengaduknya hingga mereka berdua berbintang-bintang di bagian atas kepalanya. Luffy kemudian berteriak, aku akan melempar kalian ke tempat yang paling jauh. Kizaru kemudian mendarat di kapal milik angkatan laut yang kemudian meledak. Sedangkan Saran sendiri mampu berputar arah dengan menggunakan semacam baling-baling yang dia buat dari kakinya seperti layaknya bumerang. Luffy kemudian marah. Dia bilang apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu menyerah. Admiral Kizaru terlihat sempoyongan karena hantaman keras yang dia dapatkan di kapal angkatan laut. Di sisi yang lainnya para tetua Gorosei kembali menghubungi Saran lewat telepati. Mereka bilang, Saturn, tidak ada waktu lagi. Kita tidak bisa membiarkan Vegapunk untuk berbicara dengan bebas. Sementara itu, di sisi yang lainnya, kelompok dari Atlas sudah sampai di kapal bajak laut raksasa. Mereka akan segera dievakuasi dan menuju ke tempat yang aman. Kemudian Pulau Egghead dihujani petir hitam besar yang membuat para orang-orang di sana terkejut. Sanji melihat hal tersebut dan bereaksi. Ini sama seperti saat si laba-laba tua itu muncul. Saran berkata, aku akan melakukan pemanggilan. 4 petir hitam kemudian muncul di area Saran berdiri, dengan lingkaran sihir yang berada tepat di bawah kilatan petir tersebut. Semua Gorosei benar-benar sudah tiba di Pulau Egghead. Saat ini di Pulau Egghead, para bintang sudah sampai dengan tujuan untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Kilatan putih hitam yang muncul di pulau tersebut membuat beberapa orang yang melihat tampak kaget dan punya reaksi yang beragam. Dimulai dari reaksi dari Bluegrass, dilanjutkan dengan para marinir yang juga tampak kebingungan melihat petir hitam tersebut. Mereka bilang itu kan sama seperti saat Saint Saran mendarat tadi. Di sisi lain, rombongan dari Bonnie dan juga para raksasa yang sudah sampai di kapal bajak laut raksasa juga melihat hal yang sama. Bonnie bilang, apakah yang lainnya akan baik-baik saja? Di samping kejadian tersebut, pertarungan masih berlangsung. Pasifista serta para raksasa yang terus membobardir kapal dari angkatan laut. Baik itu melakukan serangan tembakan maupun anak panah yang dilayangkan ke mereka. Saat ini, situasi mendesak justru dimiliki oleh pemerintahan dunia. Karena mereka tidak berekspektasi adanya para raksasa yang juga ikut membantu Luffy dan kawan-kawannya untuk melawan mereka. Berpindah menuju ke markas besar dari pemerintahan dunia, tepatnya di Kastil Marijoa. Ruangan dari para Gorosei sudah kosong. Yang tersisa hanyalah sebuah lingkaran sihir besar yang meninggalkan jejak kilatan petir hitam. Diikuti dengan masih hidupnya layar monitor yang ada di ruangan tersebut yang menampilkan siaran Vegapunk. Ada beberapa informasi terkait dengan siaran tersebut. Mereka bilang, kira-kira berapa lagi lama waktu yang kita punya Vegapunk? Walau kita tidak perlu ikuti batas waktu itu. Tapi sekarang mereka hanya punya waktu 7 menit saja. Kemudian Vegapunk yang lain menjawabnya. Bagaimana kalau kita mulai saja sekarang? Aku yakin jika ada yang mau memotong mereka, tidak akan sempat. Kembali ke Pulau Egghead, menuju ke posisi dari Luffy berada, yang berhadapan dengan Saturn. 4 lingkaran sihir yang memunculkan kilatan petir hitam sudah berada di dekat dari Saturn. Perlahan lingkaran sihir tersebut memunculkan sesuatu dari bawah tanah persis seperti apa yang dilakukan oleh Saturn sebelumnya. Di sisi lain, Sanji masih menggotong Vegapunk yang terluka menjauh dari area tersebut. Dia bilang, aku harus segera menemui Nami dan juga yang lainnya. Reaksi dari Luffy pun benar-benar kaget melihat apa yang ada di depan matanya untuk saat ini. Luffy berteriak, sekarang ada 5 monster. Terlihat wujud iblis dari para tatua dimunculkan dengan semua dari mereka berbentuk monster mengerikan yang tampak sangat besar. Lalu memperlihatkan wujud iblis dari para Gorosei ini. Saint J. Garcia Saturn, Gyuki, Saint Marcus Mars, Itsumade, Saint Stopman Warkuri, Houki, Saint SN Bren kelima Nasjuro, Bakotsu, Saint Jupiter, Sandworm. Nasjuro langsung melakukan aksinya dengan menggunakan kemampuannya dalam mendeteksi di mana posisi dari pasifista berada. Entah bagaimana caranya, dia mengetahui lokasi pasifista tersebut. Namun dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dia menuju ke arah robot tersebut merubah dirinya menjadi wujud hybrid,
yaitu manusia setengah Bakotsu. Dia berhasil untuk membakukan sirkuit program yang ada di dalam robot tersebut dengan menggunakan pedang hitam yang dia tebas di bagian badan dari robot tersebut. Inilah salah satu kekuatan iblis Bakotsu sang kuda kerangka. Setelah melakukan hal tersebut, Bakotsu dalam sekejap hilang. Para marinir tampak bingung kenapa para robot pasifista ini berhenti bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan ada semacam kuda raksasa. Pasifista di sini tidak berfungsi. Sepertinya sirkuit mereka dibekukan oleh seseorang. Mereka pun menginformasikan kepada semua orang bahwa pasifista tumbang satu demi satu. Sepertinya seseorang membekukan mekanisme komunikasi otak mereka. Ini berarti mereka tidak akan bisa bertarung untuk sementara. Sementara itu, Sanji kembali menginformasikan ke semua orang. Halo, Nami Robin semuanya. Sulit untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi untuk saat ini. Tapi kita harus bergegas. Apapun yang kalian lakukan, kalian harus pergi dari sana. Edison menerima dan mendengarkan perintah dari Sanji. Dia kemudian berkata, Bonnie dan kru Mugiwara ada di pantai utara. Jumlah pasifista sudah berkurang setengahnya. Ini artinya bukan ulah musuh. Sanji kemudian menjawabnya. Kalau begitu tolong kau harus fokus pergi dari sini. Aku jelas bisa melihat monster raksasa yang sedang terbang sekarang. Jetty cepat pergi sekarang juga. Di saat yang bersamaan, ada bayangan hitam yang terbang ke udara di dekat dari Sanji berada. Para marinir yang sebelumnya terdesak dan juga pasrah, akhirnya bisa bernafas lega dengan melihat pemimpin mereka akhirnya turun tangan untuk membantu mereka. Mereka bilang Jetty itu karena rekan kita. Berkat mereka, kita Jetty bisa menghindari pertarungan ini. Dan sekarang waktunya kita harus melenyapkan Bonnie. Salah satu monster iblis dari Saint Marcus Mas yakni Itsumade terbang ke udara bersiap untuk masuk ke lap Avas Egghead. Iblis ini meluncur ke udara dengan kecepatan yang luar biasa dan menabrak Frontier Dome. Di sisi lain, Nasjuro kembali membekukan satu persatu pasifista. Kembali diperlihatkan Luffy dan Saron yang terus saja bertarung. Kali ini giliran dari Sandworm milik Jupiter yang ikut bertarung dengan memasukkan dirinya ke dalam tanah. Luffy kaget. Dia bilang, dia masuk ke dalam tanah seperti cacing. Kemudian berpindah ke kelompok dari Usopp. Di sana ternyata ada Thousand Sunny yang sudah tiba bersama dengan Lilith dan juga Brook. Sanji, ini Usopp, kita harus pergi sekarang. Tapi Zoro dan juga Jinbe masih belum kembali. Lalu diperlihatkan pertarungan Zoro yang melawan Rapluchi. Kedua belah pihak masih saja mencari celah untuk melakukan satu teknik kunci untuk menghentikan musuhnya. Lucci berkata, apa kau tak penasaran dari mana haki gila ini berasal? Zoro menjawabnya, dari tengah pulau bukan? Jinbe akhirnya menemukan keberadaan dari Zoro yang masih bertarung dengan Lucci. Dia pun menginformasikan hal ini kepada Sanji dengan mengatakan, aku melihat mereka. Mereka masih saja bertarung saat ini. Sanji tentu saja meresponnya. Jinbe, kau saja yang urus dia. Si Marimo payah itu terlalu sibuk bermain-main. Dia membahayakan nyawa yang lainnya. Dia sungguh sangat merepotkan. Seakan tahu dengan ucapan rivalnya. Zoro pun saat itu benar-benar sangat marah. Namun pada saat Zoro lengah, Lucci mengeluarkan teknik baru miliknya yang dia beri nama Shigan Madara. Teknik itu berhasil untuk mementalkan salah satu pedang Zoro ke udara. Namun berkat upaya pemanasan yang dilakukan oleh Sanji ke Zoro, Zoro pun akhirnya serius dengan menangkap pedang yang terbang di udara tersebut. Bersiap menggunakan teknik 3 pedang ke arah dari lap Lucci. Kemampuan terbaru dari Zoro pun muncul, Santorio Kokoba Madara. Teknik itu berhasil merobek tubuh dari Lucci yang pada akhirnya berhasil dikalahkan. Jinbe pun tiba di pertarungan dari Zoro dan Lucci. Betapa terkejutnya dia melihat bahwa Lucci sekarang bersimbah darah di sekujur tubuhnya dengan Zoro yang dikelilingi oleh petir hitam. Roronoa Zoro kali ini memenangkan pertempuran. Lalu diperlihatkan Luffy yang diserang dari bawah oleh Saint Jupiter yang seekor cacing besar raksasa. Pada akhirnya Luffy berhasil ditelan oleh sang cacing raksasa tersebut. Para raksasa yang pada akhirnya dengan waktu yang tepat tiba di posisi dari Luffy saat ini. Dory dan juga Brogy berkata, kau lihat itu, perut monster bukan tempat untuk orang sepertinya. Mereka pun kemudian bersiap dengan kuda-kuda. Mengeluarkan teknik kuat bernama Daiohnoku. Tebasan dari teknik tersebut berhasil untuk memotong kepala dari cacing monster raksasa tersebut. Itu pun mengeluarkan dewa matahari dari dalam tubuh monster tersebut. Luffy berkata, kalian kan para raksasa. Dory dan Brogy bilang, lama tidak jumpa Mugiwara. Kami datang untuk menemuimu. Kami sudah tak tahan untuk menunggu. Teman lama akhirnya bertemu dan bertarung bersama. Saat ini di Pulau Egghead, para bintang sudah sampai dengan tujuan untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Tiba-tiba saja Frontier Dome meledak di sisi selatan dari pulau.
Dan ternyata itu adalah ulah dari iblis Itsumade yang mencoba masuk ke pulau dan menuju klub Avos Egghead. Dia bertujuan untuk mencari server sinyal dari rekaman Vegapunk. Saat makhluk ini sudah masuk di dalam pulau, dia dilihat oleh Jinbe. Jinbe saat itu merasakan haki yang luar biasa yang ada pada tubuh makhluk ini. Selanjutnya Jinbe kembali mendekati Roronoa Zoro, yang pada pertarungan kali ini sudah menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata Zoro mengatakan masih belum menyelesaikan pertarungan dan ternyata lawannya, yaitu Lucci masih kuat berdiri, namun luka yang ada pada tubuhnya benar-benar mengerikan. Terlihat goresan pedang di mana-mana di sekujur tubuhnya. Dia masih terlihat sadar dan terengah-engah dengan sisa kekuatannya untuk berdiri. Sanji saat itu sempat berkomunikasi dengan Jinbe dengan mengatakan, "Jawablah Jinbe, apa kau sudah keluarkan dia dari sana?" Jinbe menjawabnya, "Sedang kuusahakan." Lalu Jinbe segera untuk membawa Zoro pergi dari sana dan untuk terakhir kalinya, Jinbe menghadiahkan hantapan keras berupa teknik baru miliknya yang dia beri nama Kyojin Karate 5000 Breaks. Pukulan itu begitu kuat sehingga mengakhiri perubahan Lucci menjadi wujud manusia kembali. Dan akhirnya dia tersungkur jatuh. Setelah hilangnya dua musuhnya tadi, Lucy kemudian kedatangan Marcus Mars yang mendekatinya. Kemudian Mars bertanya kepada Lucci, "Di mana keberadaan Yok?" Lucy mengatakan Yok ada di ruang kendali menara A di lantai keempat. Dia ditangkap oleh Mugiwara. Baru saja dua orang kabur, yaitu Zoro dan juga kesatria lautan Jinbe. Selain itu, ada juga 5 orang lainnya dari kru Mugiwara dan juga 2 Vegapunk yang tersisa. Mereka bersiap kabur dari Lab Avos Egghead menuju pintu belakang. Selain itu, ada juga 85 anggota Ciperpol dari berbagai agensi, dan 4 Shirapin di ruang bawah tanah Lab Avos. Pesan dari Vegapunk akan disiarkan sekitar 6 menit lagi. Dan satu hal lagi, di ruang kendali di dalam sana, ada rekanku yang masih terluka parah. Dia harusnya masih hidup di sana. Bisakah kau tolong selamatkan nyawanya? Setelah mendapatkan informasi yang begitu banyak dari Lucy, Mars pun meninggalkannya dan sempat menjawab hal tersebut. Itu sulit. Aku tak peduli lagi dengan mereka. Beralih ke Luffy, di mana dia sudah bersama dengan 2 raksasa yang tiba di tempat Luffy berada saat ini. Para teman lama pun akhirnya bertemu dan mereka semua terlihat sangat senang. Percakapan dimulai dari Luffy yang menyapa mereka berdua. "Sudah 2 tahun aku tak bertemu dengan kalian." Para raksasa menjawabnya, "Mugiwara, sekarang kau kelihatan berbeda. Dan kenapa kau terlihat mirip dengan dewa dari dongeng para orang-orang Elbaf? Kostum yang kau pakai itu juga sangat menarik dan kami tentu sangat senang bisa melihatmu lagi, kawan." Kemudian para yokai juga melihat keberadaan dari para raksasa yang sudah tiba di dekat Luffy. Mereka bilang, "Itu para raksasa. Melawan mereka dan Sang Nika bukan ide yang bagus sekarang." Dory dan juga Brogy sekarang pun melihat di depan matanya terdapat monster aneh yang mengerikan. Mereka bilang, "Itu monster raksasa yang gila. Mereka seperti hewan liar yang ada di hutan Elbaf. Aku tak mau menghabiskan waktuku untuk melawan mereka. Dan kami harus pergi dari sini sekarang juga." Dory kemudian membunyikan pertanda prajurit raksasa untuk segera mundur karena tugas mereka sudah selesai untuk dijalankan. Dan mereka harus segera bergegas keluar dari pulau tersebut. Prajurit-prajurit raksasa berkata, "Itu bos kita. Sepertinya mereka sudah bertemu dengan Mugiwara. Jetty kembali ke kapal. Kita akan pergi dari sini sekarang." Setelah hal itu, momen mengerikan pun terjadi, di mana satu dari Gorosei mencoba untuk menyerang mereka. Saint Topman Warkuri dengan wujud babi hutan iblisnya menyerang mereka menggunakan raungan haki penakluk yang super kuat. Area di sekelilingnya pun hancur diikuti dengan momen kocak Luffy yang terkena raungan haki tersebut. Efek serangan tersebut menyebabkan beberapa anggota tubuh seperti mata dan bahkan bekas luka dari Luffy copot dari tubuhnya. Ekspresi wajah dari Brogy melihat momen ini tentu benar-benar kocak. Raungan haki raja tersebut menggelegar di seluruh pulau dengan kilatan petir hitam yang tersebar. Itu pun sampai di kapal angkatan laut yang berada di laut. Tentu saja haki ini menyebabkan beberapa prajurit marinir yang merasakannya. Kedua raksasa itu kemudian membangunkan Luffy. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya betapa anehnya tubuh dari Mugiwara sekarang. Luffy terlihat menempel kembali bekas lukanya seperti stiker. Ini benar-benar kemampuan yang luar biasa. Raksasa bertanya, apakah itu tadi adalah auman Hosoku Haki? Dan apa-apaan dia? Sudah sangat jelas bahwa dia adalah petinggi dari pemerintahan dunia. Pertarungan kembali berlanjut dengan Warkuri yang mengincar Luffy. Namun Dory dan juga Brogy sudah bersiap mengantisipasi serangan tersebut dengan menggabungkan teknik mereka yang mereka beri nama Sun Shield. Warkuri bertanya ke mereka, "Orang apa yang kalian lindungi tersebut? Apakah kalian paham siapa sebenarnya dia?" Ya, para raksasa dengan lantang menjawabnya, "Mereka adalah teman kami." Serangan lanjutan dari para raksasa pun menyerang Warkuri.
Teknik baru mereka bernama Skilda. Setelah itu, musuh baru datang kembali. Kali ini, Saturn bergerak. Saturn mengeluarkan sejenis bola venom yang dia semburkan dari mulutnya. Luffy pun sontak berteriak. Itu pasti racun, Jetty, jangan disentuh. Saat Luffy dalam kondisi panik, dia pun mengambil sebuah pohon yang ada di dekatnya, membuat sebuah kerajinan menarik dari pohon tersebut, di mana dia berusaha untuk menggigit pohon tersebut, membentuk sebuah senjata, yaitu sebuah tongkat baseball yang diikuti dengan ciri khas dari angka Luffy bernomor ke-56. Imajinasi Luffy berlanjut dengan membuat sebuah topi diikuti dengan cat kuas. Luffy kemudian bersiap menerima serangan bola racun dari Saturnus di mana dia mementalkan benda tersebut kembali ke arah dari para iblis. Luffy di sana tertawa dan berteriak, makan sendiri racunmu itu. Para iblis panik dan kekuatan tersebut ternyata selain racun adalah sebuah bom yang sangat-sangat besar. Mata Luffy keluar dan mengatakan, itu ternyata meledak. Para raksasa benar-benar terkesima dengan kekuatan dari Luffy. Mereka bilang, bos hutannya diselimuti api. Jetty, ayo kita berangkat. Luffy menjawabnya, kita harus cepat karena mereka semua itu adalah makhluk abadi. Di sisi yang lainnya para monster tersebut kembali beregenerasi dan bangkit kembali setelah ledakan besar terjadi. Para raksasa kebingungan. Apa maksudmu makhluk abadi? Luffy menjawabnya, walau mau seberapapun kau menghajar mereka, mereka akan terus beregenerasi. Brogy kaget. Aku belum pernah mendengar hal semacam ini, baik itu dari ras maupun buah iblis. Beralih ke posisi dari kru Mugiwara. Di sini terlihat mereka sudah bersiap akan kabur dari pulau tersebut. Nami berkomunikasi dengan Jinmei untuk segera membawa Zoro saat ini, karena mereka semua sudah berkumpul, dan Thousand Sunny juga sudah ada di tempat mereka. Di sisi yang lainnya, terlihat kelompok dari Bonnie dihadang oleh 3 admiral, yakni Pomsky, Guillotine dan juga Reging. Mereka bilang, kami tak akan membiarkan kau naik ke kapal. Kemudian Marcus Mars akhirnya sudah berhasil mendapatkan lokasi dari Yok yang kini sudah tepat berada di depan matanya. Mars bertanya kepadanya, di mana tempat server layar monitor dari Vegapunk? Yok tentunya kaget dan berteriak melihat monster aneh yang berada di depannya. Kemudian dilihatkan bagaimana kondisi yang dialami oleh Laksamana Kizaru saat ini. Marinir berkata kepadanya, Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati lukamu. Kizaru menjawabnya, aku memang terluka, tolong biarkan aku istirahat. Marinir melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut Pulau Egghead. Api tidak bisa menghentikan makhluk tersebut. Itu sepertinya raksasa dengan makhluk yang berada di tengah-tengah api. Dan sepertinya dia mengatakan sesuatu. Ternyata robot kuno sudah bangkit sepenuhnya dan mulai berjalan di tengah-tengah kobaran api. Dia besar dan mulai berjalan sambil mengatakan sesuatu. Maafkan aku, Joy Boy. Robot kuno bersiap bergabung ke dalam pertempuran. Semakin kacaunya keadaan yang terjadi di Pulau Egghead. Kapal-kapal dari pemerintahan dunia terus menembaki pulau tersebut. Meskipun tak sedikit dari kapal tersebut sudah mulai hancur lebur oleh tembakan pasifista. Seorang marinir berteriak di sana, tolong hentikan semua unit pasifista Mark 3 dan tingkatkan pembombardiran terhadap pulau tersebut. Jangan biarkan Yonko Luffy si topi jerami kabur. Dan jangan biarkan juga bajak laut Bonnie keluar dari pulau ini. Setelah itu, kita diperlihatkan pasifista yang tumbang satu persatu. Tentu pelaku utamanya yakni Sang Gorosei Venus, Saint Titan Baron Venus Juro. Venus berkata, dia hanya anak yang berusia 12 tahun memberikan kekuatan seorang gadis muda untuk menghancurkan sebuah negara. Itu adalah hal yang benar-benar bodoh. Vegapunk kemudian memperlihatkan kelompok dari Bonnie. Yang bersamanya saat ini adalah 2 orang raksasa yakni Kaimo dan juga Kasi, yang bertugas untuk mengantar mereka semua menuju ke kapal bajak laut raksasa. 2 raksasa itu berkata, cepat segera kembali ke kapal. Seseorang yang cukup bodoh baru saja akan mendarat. Di sana kapal perang marinir terus saja membombardir meriamnya. Mereka bilang, jangan biarkan mereka berlayar. Tenggelamkan kapal mereka yang akan menuju ke Elbaf. Perterangan pun dimulai dengan kelompok ini berhasil dihentikan oleh wakil Laksamana Red King yang ada di depan mereka. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Salah satu anggota dari mereka yakni Cyborg Franky berusaha melawan wakil Laksamana ini. Red King berkata, aku tak akan membiarkan kalian lewat. Franky menjawabnya, menyingkirlah dari jalanku. Franky lalu menggunakan tekniknya yakni Strong Ride. Kemampuan ini berhasil untuk menghantam mulut dari sang wakil Laksamana hingga mengeluarkan banyak darah. Pertarungan berlanjut. Sekarang Bonnie dihadang oleh salah satu wakil Laksamana yang bernama Pomsky. Pomsky berkata di sana, persiapkan dirimu, aku tidak akan membiarkan senjata militer kita berakhir pada orang sepertimu. Namun yang terjadi, Bonnie malah menyentuh bagian wajah dari wakil Laksamana ini.
dan kemudian menendangnya dengan sangat kasar yang dilihat oleh wakil laksamana lainnya bernama Giletin. Bonnie bilang di sana, ayahku adalah seorang pahlawan. Jauhkan dirimu dan rasakanlah ini. Beralih menuju ke laboratorium yang ada di Pulau Egghead, dilihatkan siaran Vegapunk yang masih aktif. Stella beserta dengan para Vegapunk lainnya sedang berbicara sesuatu. Inti dari pembicaraan mereka adalah bahwa tersisa waktu sekitar 4 menit lagi untuk pesan akan tersampaikan melalui sinyal ini. Dalam laboratorium tersebut saat ini ada Mars yang bersama dengan Yok, yang dimana Yok ini mengarahkan yokai tersebut menuju ke tempat di mana diduga menjadi server sinyal dari siaran tersebut. Tanpa basa-basi Mars langsung menghancurkan ruangan yang disebutkan oleh Yok tadi dengan semacam laser yang menghancurkan sepersekian detik bangunan tersebut. Mars pun tampak kesal dan berkata, lihat tidak terjadi apa-apa di sini. Siaran itu tidak berhenti. Yok di sana pun menjelaskan, tunggu dulu, jangan melakukan apapun yang mencegah hal lain terjadi. Jika aku Stella, aku pasti akan menyembunyikan siput transmisi streaming di tempat lain. Mars berkata, kalau begitu sampai kita menghancurkan seluruh laboratorium. Yok kemudian menjawab, itu tidak ada gunanya. Turbe lantai 2 adalah di mana tempat lantai pengembangan senjata dan juga lantai satunya adalah tempat pembangkit listrik. Begitu juga dengan tower C di lantai ketiga. Semuanya adalah hal unik yang penting dan tidak boleh untuk dihancurkan. Dan satu lagi, jika laboratorium dihancurkan, kehancurannya akan sangat kuat sehingga akan menghancurkan Pangrecor juga. Jadi pikirkanlah alur pemikiran kau harus sama dengan pemikiran dari mereka. Di saat mereka berbicara, Mars merasakan suara kecil yang berasal dari Pangrecor. Dia kemudian berkata, di sana aku seperti merasakan ada suara kecil dari sesuatu. Jadi mungkin saja itu adalah sesuatu yang berada di Pangrecor. Mungkinkah disinilah tempat dari Dan Musi itu berasal? Mars pun bertanya kepada Bonnie, tolong tunjukkan aku pintu masuk menuju ke daerah sana. Mars pun kemudian terbang menuju Pangrecor, beralih ke Stacy dan juga Kaku. Saat ini Kaku sudah mulai sadar. Kaku sendiri sedang berada di perisai gelembung yang ditahan sebelumnya. Kaku bertanya kepada Stacy, apakah yang ada di dunia saat ini yang terlihat seperti monster itu adalah gambaran besar itu adalah salah satu dari 5 Gorosei? Stacy kemudian menjawabnya, sama seperti yang aku bayangkan. Sungguh transformasi yang mengerikan. Kaku bertanya kembali, apa kau ditinggalkan? Aku hampir merasa kasihan padamu karena kau juga mengkhianati kami. Stacy menjawabnya, sayangnya aku memutuskan untuk tetap tinggal atas kemauanku sendiri. Seseorang harus mengambil tanggung jawab untuk misi terakhir kali ini. Kubah penghalang harus turun saat kapal topi jerami akan lolos. Beralih ke kelompok dari Nami. Kita melihat di sana mereka berbicara soal tujuan mereka, yakni menggunakan Thousand Sunny yang akan menuju ke kapal dari para raksasa. Perbincangan dimulai dari Addison. Dia berkata bahwa permintaan untuk menurunkan kubah perbatasan hanya dapat dilakukan dari ruang komando. Kabur yang aman adalah cara yang tepat untuk membalas budi kalian. Nami kemudian menjawabnya, itu benar. Kita harus melakukan hal yang terbaik untuk cara kita kabur dari sini. Robin berkata, tapi sejujurnya belum tentu Vegafast 01 ini mampu terbang sejauh itu. Addison menjelaskan, aku sudah melakukan beberapa perhitungan dan menurut mekanik klasik, sebuah kapal akan 100% jatuh ke tanah. Usopp mengatakan bahwa persiapan untuk melakukan itu sudah selesai. Zoro dan juga yang lainnya ada di sana. Kita harus melakukan lompatan yang sangat cepat ke sisi yang lainnya. Jetty membayangkan hal itu sepertinya mereka tidak akan pernah berhasil. Dan tiba-tiba saja Addison menjatuhkan dirinya ke bawah. Dia bilang, pastikan kapalmu menyentuh air tanpa gagal. External damage simulation 78%. Percayalah padaku. Kita tidak akan mati. Ayo pergi sekarang. Sementara pertarungan masih berlanjut antara Luffy yang berhadapan dengan Gorosei Jupiter. Terdapat gumpalan angin yang seperti masuk ke dalam satu titik menuju ke tengah-tengah dari pulau. Ternyata itu adalah ulah dari Gorosei Jupiter yang menggunakan mulutnya untuk menghisap angin yang berada di sekitarnya.